Kita semuanya sudah hadir di sini dan kita sudah berada di Nostalgia Putih Biru Alumni 99 2001. Aplaus dong untuk kita semua yang hadir di sini. Oke, sebelumnya terima kasih untuk semua teman-teman, para brother and sister yang sudah hadir menyempatkan dirinya untuk ada di sini. Sedikit meninggalkan aktivitas di luar keluarga mungkin, dan kita di sini bukan cuma untuk ngumpul-ngumpul aja gitu ya. Mudah-mudahan di kedepannya kumpul-kumpul kita ini kumpul-kumpul yang bermanfaat. Amin ya. Oke. Dan yang dari jauh dekat semuanya, mudah-mudahan bisa hadir juga nanti. Ya, alumni 99 2001 kita hadir di masa-masa itu. Kita mau mengulang beberapa kenangan-kenangan yang indah masa itu ya. Mudah-mudahan masih teringat dan terngiang di telinga kita semuanya. Ya, mungkin karena waktu kita kurang banyak, karena harusnya kita semuanya hadir jam 7.30, tapi ya gitulah ya. Indonesia. Tapi tak apa. Tanpa yang jelasnya sudah menyempatkan diri hadir di sini, alhamdulillah banget. Kita mau kasih aplaus yang meriah dulu untuk teman-teman yang sudah mengadakan semuanya ini, dari dekorasi panggung apa segala macam. Thank you banget buat timnya Mas Brother Yoyo dan semuanya, teman-teman yang sudah hadir di sini juga, termasuk yang minum kopi juga sana. Ini salah satu konsep dari beliau ya. Tepuk tangan dong buat Brother Sano semuanya. Terus juga yang baju putih paling depan, undang Bapak Ustaz untuk memberikan sedikit ceramah atau siraman rohani untuk kita semuanya, sekaligus memimpin doa agar ikatan alumni kita ini tetap solid dari sekarang sampai selamanya. Kami undang Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Biarlah salam dan jawaban kita menjadi sebuah doa yang menjadi pembuka pintu langit sampai menembus langit ketujuh. Sebab salam itu adalah doa, dan insya Allah munajat itu kalau kita sampaikan dengan ikhlas, maka itu menjadi pengetuk pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan, Saudara Ketua Panitia Reuni Alumni SMP Negeri 2 Kolaka tahun 99 2001, yang saat ini tergambar dari apa yang kita lihat ini menjadi sebuah indikasi dan sebuah isyarat bahwa betapa kita masih menyimpan semangat dan jiwa yang begitu kuat, dan inilah yang kita persatukan di tempat ini dalam reuni. Yang saya hormati juga kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini, dan saya kira untuk bisa berada di tempat ini dalam keadaan kita penuh dengan kesibukan, ya, tidak jarang orang bisa memenuhi undangan itu. Hanyalah orang-orang yang punya semangat dan selalu berjiwa muda yang bisa memenuhi undangan untuk reuni, apalagi kita telah berpisah di tempat ini puluhan tahun yang lalu. Ya. Baik saudara-saudara sekalian, saya kira beberapa rentetan acara telah saudara-saudara sudah lalui, bahkan beberapa saya ikuti di media sosial. Sudah ada rapat persiapan, bahkan persiapannya dilaksanakan di Hotel Sultan Raja, luar biasa. Kemudian beberapa rentetan sudah kita laksanakan, dan oleh karena itu oleh saudara saya, letting prajabatan saya Pak Yasir Arafat mengundang saya ke tempat ini. Saya diberikan untuk memberikan sedikit bisikan kalbu atau sedikit memberikan kecerahan spiritual. Ya, tentu sasarannya bukan hanya pikiran kita,
tapi sasarannya adalah kalbu dan hati kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin saya tidak lama, hanya kurang lebih 7 paling lama 10 menit. Hari ini saya ingin menakar dan ingin mengkalkulasi saudara-saudara dengan menggunakan kalkulator. Yang saya masukkan adalah bahwa ternyata kehidupan kita menjadi baik atau menjadi buruk, bahkan kehidupan kita akan berujung di pintu surga atau mungkin akan berakhir pada malapetaka pintu neraka, ternyata bisa kita lakukan dengan hitungan kalkulator. Barangkali mungkin Anda semua bisa matematika. Kalkulasi hidup kita, rumusnya adalah apakah hidup kita akan baik, sukses atau gagal, bisa kita lakukan dengan menggunakan kalkulator. Bahkan apakah hidup kita akan sampai ke pintu surga atau mungkin berakhir pada malapetaka pintu neraka, bisa kita lakukan dengan kalkulator. Ini menurut versi saya. Pertama, rumusnya adalah total umur manusia dikurang 10 dibagi 2, itulah hasil akhir kehidupan kita. Sekali lagi, total hidup manusia dikurang 10 dibagi 2, itulah hasil dari akhir kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, total hidup kita hari ini mungkin rata-rata 35, atau kita ambil 36. Angka genap itu lebih mudah untuk dibagi. Kalau umur kita 36, berarti kita pada total 36. Kemudian rumusnya tadi adalah dikurang 10. Jadi 36 kurang 10 berapa? 36 kurang 10 berapa? 36 kurang 10 adalah? Biasanya dulu kalau kita belajar matematika, sang guru matematika tidak akan melanjutkan perhitungan itu kalau kita tidak melahirkan pertanyaan dari pertanyaan yang lahir. Ya. Artinya kalau umur kita 36 kurang 5, ya, kurang 10, maka jangan langsung dijawab. Kita harus bertanya dulu, mengapa dikurang 10? Ternyata jawabannya adalah 36 dikurang 10, ternyata 10 tahun itu kita berada pada 2 masa yang dibagi 2. Pertama, pada 1 sampai 5 tahun manusia berada pada masa balita. Lalu apa yang kita bisa lakukan di masa balita? 1 sampai 5 tahun manusia benar-benar berada pada masa yang sangat tidak punya daya. Berarti 5 sudah terjawab. Sekarang umur kita tinggal 31 tahun. Kemudian kita kurangi 5. Mengapa dikurang 5? Karena umur kita pada 6 sampai 10 tahun kita berada pada masa anak-anak. Masa anak-anak inilah yang kemudian kita sudah mulai punya kekuatan, tapi pada saat itu kita benar-benar berada pada masa yang sangat merepotkan kedua orang tua kita. Kalaupun kita di dapur, pasti piring akan terancam pecah. Kalaupun kita di dapur, pasti yang kita pegang adalah pisau, sehingga semuanya terlarang dari orang tua kita. Dan kita selalu mencoba hal-hal yang baru. Oleh karena itu, masa anak-anak adalah masa di mana kita amat sangat merepotkan kedua orang tua kita. Setelah itu, umur kita benar-benar tinggal berapa ya? 35 kurang 10 berarti tinggal 25 tahun. Yang 25 tahun inilah yang kemudian menjadi total umur kita, yang kemudian digugat lagi. Kenapa digugat? Karena umur 25 tahun kita kembali ditantang bahwa ternyata kita melahirkan pertanyaan, sudah berapa lama kita tertidur? Maka jikalau kita rata-ratakan sebagai manusia biasa, maka ternyata kita telah tidur ya sudah berpuluh-puluh tahun. Maka umur 25 tahun ini dibagi 2. 50% dalam keadaan kita terjaga, dan 50% dalam keadaan kita tertidur. Tertidur dalam pikiran saya adalah
seseorang yang berada dalam suasana yang fasik, tidak menghasilkan apa-apa, duduk di depan rumah minum kopi berjam-jam, bahkan menghabiskan sampai 3 batang rokok, tidak menghasilkan apa-apa, maka itu namanya tidur. Kemudian tidur adalah kita tertidur, memejamkan mata, kemudian tidak menghasilkan apa-apa, berada dalam keadaan fasik. Maka 25 tahun itu dibagi menjadi 2, 50% terjaga dan 50% dalam keadaan tidur atau pasif. Maka umur kita yang sungguhnya adalah tinggallah 12 tahun setengah. 12 tahun setengah inilah yang kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, di mana padang mahsyar adalah sebuah keadaan yang amat sangat sulit. Ada manusia yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam modelnya. Ada yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merangkak, ada yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ngesot, ada yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan punggungnya, ada yang berjalan dengan merayap. Bahkan ada manusia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepalanya telah diganti dengan kepala binatang. Itulah padang mahsyar. Dan masing-masing manusia mempertaruhkan sejarahnya pada saat itu. Maka orang bijak mengatakan, semua manusia memiliki sejarahnya. Siapa yang berhasil menulis biografi dan sejarah hidupnya dengan gemilang, diwarnai dengan iman dan amal soleh, maka mereka nantilah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan percaya diri, karena dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal iman dan amal soleh. Tapi siapa yang telah gagal menuliskan biografi dan sejarah hidupnya, maka mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bermuram durja. Sehingga Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Alangkah ngerinya sekiranya kalian melihat orang-orang itu menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka melihat pintu surga, melihat pintu neraka, maka segera mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, farji'na na'mal sholihan, kembalikan kami ke dunia walau sesaat, maka kami akan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Saudara-saudara sekalian, sebagai pesan kami selanjutnya, bahwa Hasan al-Banna menuliskan catatan pinggir dalam bukunya. Beliau mengatakan, ketika kehidupan itu kulihat dalam mimpi, maka kehidupan itu adalah indah. Namun ketika aku terbangun dan memandangi kehidupan itu, ternyata kehidupan itu adalah sebuah perjuangan yang tak pernah memberikan kesempatan kepada manusia untuk beristirahat. Perjuangan kita sesungguhnya adalah segala kebaikan yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Dan saya melihat saudara ini sekarang ini menjadi pejuang-pejuang sejati. Kita seorang pejuang sejati, menjadi seorang pahlawan sejati. Sebagai seorang laki-laki, saat ini kita menjadi imam untuk keluarga kita. Dan sebagai seorang perempuan, saat ini kita menjadi madrasah, sekolah paling dini, sekolah paling awal bagi anak-anak dan generasi kita. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ke depan nanti ini nasihat orang tua itu akan terpental jatuh kepadanya dan tidak akan menembus hati generasi kita, disebabkan oleh dinamika kehidupan yang sangat sulit. Segala jalan kebenaran pada saat itu seolah buntu. Maka orang tua yang berhasil menembus hatinya lewat petua dan nasihatnya, itulah orang tua yang akan punya generasi yang terbaik. Maka salah satu cara untuk menasihati generasi kita di masa yang akan datang adalah jelaskan kepada mereka biografi dan jati diri kita yang sesungguhnya. Nasihat orang tua nantinya akan mapan, yang akan kuat, yang akan ampuh di masa datang adalah orang tua yang mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat seperti ayahmu ini. Dan coba, kalau kau ingin tahu siapa bapakmu, maka tanyakanlah kepada teman-teman saya selama sekolah, maka bapakmu ini tidak pernah meninggalkan sholat dari dulu sampai sekarang. Maka pada saat itu anak kita akan tertunduk, menjadikan kita sebagai figur dan idolanya. Sama dengan putra putri kita, nah kamu jangan keluar rumah.
bersama dengan orang yang bukan muhrimmu dengan tidak memakai jilbab. Coba tanyakan ini, ibumu semasa hidupnya, semasa sekolahnya, ada tidak? Ya. Maka pada saat itu nasihat itu akan ampuh. Tanpa itu maka nasihat ke depan ini akan menemui jalan buntu. Akhirnya saya ingin menyampaikan dua narasi atau cerita dalam ceramah saya. Pertama, sebuah kerajaan tiba-tiba dilanda duka, berita buruk, karena betapa kerajaan itu mengalami ujian, di mana sang putri raja mengalami sakit parah. Ketika putri raja parah sakitnya, maka sang raja pun menyebarkan sayembara yang isinya, wahai kalian semua rakyatku, putri kerajaan dan harapan satu-satunya dari kerajaan kita sementara mengalami sakit, maka siapa di antara kalian yang berhasil menyembuhkan putri saya, jikalau dia adalah seorang laki-laki, maka dia saya angkat sebagai menantu saya, dan kalau dia adalah seorang perempuan, maka dia akan saya angkat sebagai anak angkat saya. Disebarkanlah sayembara itu. Tapi 1 minggu kemudian datanglah para mereka yang dianggap dirinya hebat dalam menyembuhkan penyakit. Satu persatu mereka datang, tapi kemudian tidak ada yang berhasil. Raja semakin berputus asa. Dalam keadaan raja berputus asa, tiba-tiba muncul dari gerbang panglima kerajaan mengatakan, wahai raja, saya melapor, saya menemukan ada pemuda yang bijaksana yang menurut saya akan sanggup menyembuhkan sang putri raja. Maka pada saat itu raja pun kemudian mengundang sang pemuda itu. Pemuda itu datang lalu kemudian mengatakan, wahai raja, saya bisa menyembuhkan sang putri raja dengan satu syarat. Raja mengatakan, apa syaratnya? Sang pemuda itu mengatakan, syaratnya adalah besok sampaikan kepada semua menteri, sampaikan kepada semua prajurit, untuk mereka besok datang membawa 1 sendok madu. Itu syaratnya, agar putri raja bisa disembuhkan. Maka sang raja mengatakan, menteri, prajurit, semuanya, bahkan jenderal sekalipun, permaisuri, dayang-dayang, demi kesembuhan putri raja, maka tolong datanglah besok membawa 1 sendok madu. Maka perintah itu telah disampaikan. Pada malam hari, tiba-tiba ada istri yang bisikkan kepada suaminya. Dia bilang, Pak, besok itu kita diperintahkan untuk datang membawa 1 sendok madu. Dia bilang suaminya, memang itu perintah raja. Istrinya bilang, tapi kan Pak, sekarang madu lagi sulit, apalagi sekarang ini madu kita di dapur persiapannya tinggal sedikit saja. Istrinya mengatakan, bagaimana Pak, kalau besok kita datang jangan dibawa 1 sendok madu, banyak orang yang bawa, ada menteri, berapa prajurit, ada rakyat, hanya 1 saja. Bagaimana? Deal? Mereka deal, sepakat pada malam itu. Tapi malam itu tiba-tiba bisikan itu seolah menjadi bisikan gelap, yang seluruh prajurit semuanya istrinya membuat kesepakatan yang sama secara diam-diam. Menteri pun seperti itu. Menteri mengatakan, jangan kita bawa madu, masih banyak prajurit. Setelah itu keesokan harinya mereka pun datang. Ternyata setelah dituangkan masing-masing yang mereka bawa, ternyata yang terkumpul bukan madu, tapi yang terkumpul adalah air putih. Lalu bagaimanakah nasib sang putri raja? Maka saya pun tidak tahu, karena ceritanya hanya sampai di situ. Sang penulis itu hanya mengatakan, kadang-kadang kita ini, kekurangan kita adalah kita seringkali merasa bukan orang penting. Begitu kita mengatakan, saya tidak penting, datang di besok di kita itu mau kita nikal betting besok, ayo jangan bisa datangkan, ada di ketua panitia, jangan bikin datang, ada di Pak Rapati Hasir. Akhirnya tidak ada yang datang. Yang tidak datang itulah adalah orang-orang yang kemudian tidak percaya diri. Yang tidak datang itulah yang mereka menganggap dirinya tidak penting. Tapi setiap ada cara kita mengikrarkan diri bahwa kalau saya tidak datang rapat, maka acara itu tidak akan jadi,
maka kita berikrar untuk datang ke situ. Maka jikalau setiap kita merasa menjadi bagian penting dari apapun yang kita rencanakan, maka acaranya pasti akan sukses. Oke? Nah, saya kira itulah pesannya. Dan terakhir kan ini masih bulan Ramadan ini, saya pernah sampaikan di media sosial bahwa kadang-kadang kekurangan kita adalah kita terjebak dengan kata sempurna. Punya teman, ya ini kalau kita terjebak dengan kata sempurna, maka ini menjadi ciri orang yang sulit dan susah bahagia. Dia akan selalu kecewa dan kecewa. Kenapa? Terjebak dengan kata sempurna. Punya teman, harus teman yang sempurna. Punya tetangga, harus tetangga yang sempurna. Punya guru, harus sosok yang tak punya kekurangan. Punya suami, harus menjadi laki-laki yang sempurna. Punya istri, harus menjadi sosok yang sempurna. Maka inilah yang menjadi biang mengapa kita susah bahagia, terutama susah bahagia dalam rumah tangga. Oleh karena itu ternyata kita tidak akan kecewa tatkala kita tidak terjebak dengan itu. Karena ternyata kita akhirnya sadar bahwa teman kita hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Kitalah yang menjadi perangkat kesempurnaannya. Tetangga kita hanyalah manusia-manusia yang penuh kekurangan. Kitalah tetangganya yang menjadi perangkat kebahagiaannya. Suami kita hanya laki-laki, makhluk yang lemah, maka kitalah yang menjadi penguat hidupnya. Istri kita hanyalah wanita-wanita yang sangat lemah, maka kitalah yang menjadi tempat penopang. Oleh karena itu, kembalilah kepada tetangga kita, kembali kepada teman kita, kembali kepada mereka, dan jadilah menjadi bagian terpenting dalam hidup mereka, maka kita menjadi bagian dari kebahagiaan mereka. Saya kira inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, betul-betul sangat singkat, karena tadi ini sebenarnya saya sudah tertidur. Sudah ini acara yang mengundang saya betul-betul, tadi jam 8 saya sudah siap-siap. Saya sudah setrika baju saya sudah setrika sendiri. Mau kemana? Saya mau pergi di acara alumni di sana di SMP 2. Oh hebat itu. Saya sudah pakai baju, akhirnya saya datang tadi ini materi saya sudah buyar gitu. Luar biasa. Saya kira orang yang membuat saya menjadi menunggu adalah, kan yang ditunggu itu adalah ciri-ciri orang yang hebat. Dan hari ini bukan saya yang ditunggu, kalian yang ditunggu. Berarti Anda lebih hebat dibandingkan dengan saya. Saya kira ini yang saya sampaikan, dan barangkali kita berdoa dulu ya. Jadi kita ini memang harus menyampaikan hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan nafi ni'amahu wa yuqabi masidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultan innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, ya Allah, menciptakan ruang dan waktu sebagai saksi sejarah perjalanan hidup manusia awal sampai akhir nanti. Allah bersyukur di hadapan kemahakuasaan-Mu, menghadirkan jiwa dan ragamu. Terimalah keberadaan kami ini dengan sifat-Mu yang maha. Alumni SMP 2 SMP Negeri 2 Kolaka 2001 berkumpul untuk menyatukan semangat dan motivasi kami dan momentum kami untuk saling. Allahumma ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, selama kami berpijak di atas bumi-Mu, ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat, beriman dan beramal soleh. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, bukan kami kecuali hanyalah Engkau. Ampuni dosa kami dan perkenankanlah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya untuk ceramah singkatnya di siang hari ini, semoga ceramahnya, isi ceramahnya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Iya, sebenarnya untuk selanjutnya kita mau kilas balik tentang sekolah kita ini, SMP Negeri 2 Kolaka, tapi karena berhubung cuaca yang kurang mendukung ya, tapi tak apa, kita tunggu sejenak hujan mereda ya.
mewakili memberikan kunat-kunat atau apa semacam apalah nostalgianya mungkin waktu SMP, karena luar biasa teman-teman, setelah hampir kurang lebih 19 tahun kita bisa kumpul begini. Ya, terima kasih buat semua teman-teman yang menyempatkan waktunya ke sini, walaupun cuaca kondisi yang kayak begini masih sempatkan, karena kapan lagi momen-momen yang begini biar dihargai buatan, entah itu getakannya kita, hembusan nafas atau kedipan mata yang membuat teman-teman tidak enak di hati. Ya, saya mewakili teman-teman di kepanitiaan, di tim OT. Kalau dalam apa, dalam persiapan ini kegiatan banyak kekurangan ya, mohon dimaafkan, karena kami juga bukan sosok yang sempurna toh. Ketua, dan kita harus berterima kasih juga kepada ketua ya, karena beliaulah kita bisa kumpul sama-sama di sini. Sedikit menyampaikan lagi, saya ulangi, nanti kalau bisa, kalau perlu kita telepon langsung saya ke teman-teman saya sebelum kita akan. Oh, karena kalau dilempar di grup biasanya tak lempar begitu, tak peci, nggak digubris. Jadi kalau perlu kita telepon yang belum datang, supaya nanti malam lebih ramai, karena nanti malam gestarnya ada, bapak ibu guru ada, kepala sekolah insya Allah semuanya akan hadir. Sebenarnya kita mau datangkan Pak Bupati, tapi karena Pak Bupati saya suruh pergi dulu di Jepang, jadi nggak bisa hadir. Begitu. Jadi begini, kita lihat saja waktu. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan sedikit kilas baliknya, loh, bagaimana dulu kalau cowok-cowok ya pastilah kenakalan anak-anak sekarang tua, besok mati. Oke, kalau cewek-cewek bolehlah, mungkin ada yang pernah odo-odoi atau bagaimana, sesuatu yang paling berkesan lah pada saat kita duduk di bangku ini. Yang paling jelasnya selama kurang lebih 19 tahun pasti baru kira-kira rasakan namanya duduk di sini tuh. Terus kemudian dulu tidak ada struktur begini yang di print, kita dulu pakai spidol tuh. Itu kayaknya salah satu yang berkesan juga. Kilas baliknya kalau saya pribadi yang bikin saya pusing karena ketua kelas, jadi harus menggambar, cari siapa yang bisa menggambar itu. Kalau tidak ada ya mas saya. Kilas baliknya untuk saya pribadi itu. Jadi mungkin ada yang mau duluan, Pak Ansir. Nara yang mau kan? Jangan balik terpulang. Ayo kita rodain balik supaya adil tuh, supaya adil kayaknya lebih bagus. Semua orang. Mulai anci supaya itu semangat. Oke. Karakter maha terus. Oke, ada di satu. Seperti yang mau nih. Menurut saya kalau bisa perwakilan saja. Perwakilan. Semua naik ke atas. Jadi karena waktu doang. Tunggu. Buat teman-teman yang perempuan tidak ada di suami, teman-teman dimakan. Belum ada juga. Saya Muhammad Isradudin. Saya dulu sekolah di SMP 2. Pertama itu kelas 1 F. Pas naik ke kelas 2, saya turun ke 2G. Mungkin belum berprestasi di situ. Bukan turun, itu naik. Kelas 3 tetap, mungkin prestasinya tetap, jadi saya di 3G.
Di sekolah ini yang paling berkesan dulu saya itu saya sering terlambat. Saya masih mengingat ada tong sampah di dekat masjid sebelah sana antara rumah dengan SMP. Antara rumah dan SMP ada tong sampah. Baru tong sampah itu ada dia punya duri. Tapi kalau kita terlambat tetap lewat situ kalau terlambat. Kan kita dulu kecil, jadi dia langsung ke situ. Sekarang sudah halo Pak, di sana ada tong sampah. Saya masih ingat ada antara SMP dengan rumah. Yang paling berkesan kalau di dalam kelas itu pada saat ujian. Pada saat ujian, saya itu paling senang itu diawasi dengan Ibu Eni. Nah, karena sudah ada bocoran dari kakak-kakak kelas, kalau dia katanya mengawas, usahakan katanya jangan dia sampai ke belakang. Jadi kita usahakan meja dirapatkan. Asal Ibu Eni mengawas. Kayak gitu. Tidak lupa juga saya berkesan di sini. Ternyata satu angkatan saya ada yang menjadi tante Sabit, itulah yang paling berkesan saya di sekolah ini. Masih ingat wali kelas tak? Saya masih ingat wali kelas saya pertama kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 kayaknya Bu Rahmiatika. Kelas 2 Pak kelas 2 Bu Suliswati, kelas 3 Bu Rahmiatika. Nama saya Arfan, sama dengan teman saya satu. Dulu dia disebut Belanda, tapi sekarang masih Belanda. Kesan-kesan saya ketika di SMP 2 ini banyak. Yang pertama, nggak tahu utang sama Pak Pucik itu belum dibayar atau tidak ya, sama-sama teman mengutang. Beli 1 dapat 5. Terus yang kedua, menyontek berjamaah. Menyontek berjamaah ini sudah menyontek salah lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi kesan-kesan yang tidak pernah hilang sampai sekarang. Dan saya mulai dari kelas 1 itu G, kelas 2 G, 3 G terus. Tidak pernah naik, tidak pernah turun, tidak tahu kenapa. Saya punya banyak dosa juga sama Pak guru kita, yaitu Pak Herianto yang dikatakan dulu dijuluki Pak Perintis. Itu sampai sekarang saya ingat karena rambutnya Ariel dipotong di BK jadi sudah jelek kembali. Nah itu Pak Herianto. Terus stigma untuk kelas pembuangan itu namanya kelas pembuangan. Itu kalau sudah dari E sampai I itu sudah kelas pembuangan, stigmanya negatif. Jadi kalau yang dianggap kelas berprestasi itu A sampai D. A sampai D. Kalau sudah E sampai I itu sudah pembuangan. Ya, jadi saya punya kesan-kesan itu bahwa kelas G itu sampai I itu sama. Rata-rata tidak pernah dapat apa kalau matematika bahasa Inggris. Itu tidak pernah dapat 8. Dapat 8 nah, saya tidak pernah. Palingan dapat 5. Itu pun dapat 5 ya, nilai kasihan. Ya, jadi satu kelas itu pernah dapat 0 gara-gara matematika sama bahasa Inggris. Jadi kelas pembuangan itu ya, sampai sekarang stigmanya itu adalah kelas paling terbelakang. Paling bolos. Nah, itu ya kesan-kesan dan pesan. Kalau masalah cinta ya, mungkin pada waktu SMP ya mungkin belum terbuka pemikiran untuk menyukai sesama. Bukan sesama jenis. Ya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk brother kita yang 2 orang. Tadi katanya kelas G sampai D itu D ke atas pembuangan. Tapi menurut kita semua yang ada di sini nggak ada pembuangan. Buktinya kita sama-sama ada di sini. Dulu di kelas 1.
Waktu di SMP kita sekolah sampai sekarang bahkan kalau kita sekolah itu selalu banyak berdoa. Ketika kita masuk dalam kelas berdoa, ya Allah semoga saya ditunjuk, ya Allah semoga saya naik, ya Allah semoga cepat pulang. Pasti itu ya. Terus yang kelas D ke atas itu adalah kelas pembangunnya. Tidak juga sebenarnya, karena di kelasku banyak yang pintar-pintar. Ya. Saya tahu itu juga. Berdua. Kalau saya SMP, saya juga bisa dikatakan goblok ya. Setelah itu saya jadi guru, saya rasakan. Saya rasakan sendiri. Kebetulan saya juga guru SD 3 Lado. Ya. Setelah saya mengajar, ada murid yang nakal, itu saya marah. Kenapa saya duduk diam? Saya rasakan apa yang saya rasakan itu. Saya rasakan apa yang pernah guru rasakan. Ternyata begitu. Namanya kalau guru setengah mati menjelaskan, terus anak-anak ribut. Jadi setelah saya menulis menjelaskan anak ribut, saya tidak marah. Diam saya. Yang paling berkesan itu waktu ulangan semester. Dulu bukan semester ya? Jauh. Iya, jauh. Kebetulan saya duduk, saya bersampingan dengan perempuan. Jadi kunci jawabannya kan nggak usah ditulis di kertas, dia tulis di pangannya. Ya, kalau di sini saya akan tunjuk. Dia nggak usah saya bilang apa. Sampai sini. Asik. Saya bersampingan. Kasih jawaban. Kunci jawabannya nggak sampai sini. Kalau sampai sini, kamu kasih. Saya bilang, masih ada di dalam, bukan lagi. Sampai di sini saja. Jadi itulah ini kasihkan. Tunggu ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tunjuk saudara Ramadan. Pak Ramadan ini anggota legislatif Kabupaten Bolakan. Yang paling kecil dia nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan kepada teman-teman minal aidin wal faizin dalam masih berhubung berhubung hari raya. Kalau pesan pribadi saya selama sekolah di sini, kalau yang baik-baiknya sama tadi dengan saudara saya Hano, saya pernah jadi ketua kelas satu kelas dengan Melita, tadi Malani dengan Bisa. Nah, cuma kesan yang buruknya ketua kelasnya tuh bertahan 3 bulan. Ya di kereta karena ketahuan merokok di dalam kelas. Kalau orang bersama Minta Hidayat, Aidil Fitriansa, Oji, Paldi. Itu yang saya ingat. Kalau di kelas 1 dulu saya kelas 1D, kelas 2, kayaknya ini kelasnya kayak 2 sini. Nah, kalau kelas 3A, yang saya ingat teman saya itu Yusuf Jawa, yang paling dulu paling belakang. Nah, di situ masa-masa buruknya saya di kelas 3, karena lebih banyak bolosnya daripada masuk sekolahnya. Nah, syukurnya masih tamat. Nah, jadi kalau saya pribadi dipaksa sama teman-teman, artinya kalau pertemuan kita pada hari ini jangan yang dijadikan pertemuan pertama dan yang terakhir. Kalau bisa pertemuan tiap tahun kita adakan sholat akhir, ya minimal bakti sosial lah, supaya kita tetap bisa berkumpul walaupun itu bukan acara reuni. Nah, jadi siap.
Ya, mungkin cukup itu penyampaian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih atas segala partisipasi di acara ini. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Syarif. Itu bisa lupa kelas satu apa tadi sih? Oh, 3C. Yang paling berkesan itu waktu saya tidur. waktu terjadi perkelahian antara saya almarhum siapa Pian. Ya, Pian sampai bawa ternyata cek saya yang salah memang almarhum. Tidak sengaja saya tendang anunya tuh. Tapi waktu itu lagi bukan foto sih tapi kumpul-kumpul di pas di belakang itu sama terus yang kedua itu ya kalau pulang ngumpul semua anak di depan ada dengan harga diskon. Terus yang ketiga itu ada teman kita itu sekarang yang saya ngasih waktu pertama sekali masuk, kalau masih ingat tuh Arif, dia punya celana itu pendek sekali. Jadi dia tuh paling saya ingat tuh salah satu itu siswa yang paling pendek celananya. Dia punya celana. Terus waktu kegiatan PML ada yang melempar kaca. Kita di dalam lagi bikin kegiatan ada yang melempar kaca. Banyak kan. Kalau sampai detik ini masih selalu tanya di kelas selalu mungkin ya sampai dunia itu kalau sampai sekarang nggak bukan tidur nih kalau yang begini mengantuk Begini, dalam ini ada meja. itu pernah ada paling banyak orang pernah lagi ada lagi kalau saya rasa itu sih. Mudah-mudahan dengan ini kita saling pakai ingat karena banyak yang jadi lupa. Ya banyak orang belajar nanti, insya Allah. Amin. Jangan lupa itu karena kita bukan kita sendiri, jadi kita dari orang lain. Jadi jaga silaturahmi, mohon maaf untuk panitia, saya tidak pernah aktif di kepanitiaan reuni. Jika datang karena ada kegiatan puskesmas sudah jauh balik terus ada kegiatan aktivitas puskesmas yang memang agak susah gampang juga begitu. Saya sangat bersyukur kalau hujan kita masih tetap semangat. Katanya kalau hujan itu makhluk doa, mari berdoa mudah-mudahan sebentar malam menjelang lagi. Sekian. Kita lagi. Oke, ya. Persiapan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin masih ada yang belum kenal sama saya karena saya dulu waktu itu tuh baru masih kecil. Saya tinggal di satu. Nama saya Muhammad Yasir Arafat. Saya tinggal di Pulau Tiga, istri saya baru satu. Pengalaman yang paling berkesan buat saya itu, saya itu pernah jalan kaki dari rumah ke sekolah ini. Ya betul. Terus yang paling berkesan sekali, saya itu pernah makan. Siapa yang punya warung di samping kelas 3 itu? Hah? Saya mungkin paling berdosa dulu. Saya pernah makan di situ, ambilkan doang loh. Saya ambil 5, saya makan, tapi saya bayar cuma 1. Ya mudah-mudahan kan punya waktu saya bisa ketemu, saya minta maaf sama dia. Terus
Yang paling berkesan lagi, siapa sih yang pernah kita main juri, waktunya masih ada mobil 9, main QQ sama siapa lupa juri. Oh, tangan sampai kita main juri, nah sama-sama orang juri apa semua. Itu saja dulu saya. Terus saya mohon minta maaf kepada kalian semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasim. Saya paham teman yang kelas 1 bergabung di kelas 2. Kelas 1 sama bergabung di kelas 2. Kenapa saya mau di kelas 2? Jadi yang paling berkesan untuk kelas ini ketika kami kelas 2 kami sudah punya kelas, jadi kami bergabung di kelas 2. Dulu saya di 2C, Martina di 2. Hadiahnya lah. Saya itu kalau kita untuk kelas 2, 2I berharap sebenarnya di kelas yang di atas, tapi saya tetap di 2H. Ini sangat berkesan ketika kelas 1 di kelas 2 kita bergabung di kelas 1, 2A sampai 2H. Ya, jadi kelas pembuangan kan. Kita masuk di kelas, guru bertanya mana kelas pembuangan dari 1I. Kita ke kanan, di mana? Jadi kelas 3 kembali bergabung di kelas 3E. 3E. Oh, 3E. Saya kelas 3, alhamdulillah dipertemukan lagi sama teman-teman di kelas 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyampaian pesan dan kesan ya. Kalau saya pribadi waktu kelas 1 itu pada saat tahun 99 itu kalau tidak salah diangkat sebagai jadi ketua kelas pada saat kelas 1. Kelas 1 itu kelas 1C, dan itu saya rasa prestasi yang paling luar biasa untuk saya, karena setelahnya itu buru-buru semua nih, tidak ada yang bagus. Saya tidak tahu kenapa saya kalau ketua kelas 1C, pas naik kelas 2 saya di 2I. Setelah saya cek ternyata mungkin karena kelas 1C dulu ketua kelas Pak Yunus, dia selalu nggak pegang hidung, selalu pegang hidung, mungkin dia tersinggung, makanya saya dilempar di 2I Pak Yunus, di 2I terus di 2H. Setelah naik kelas 3 itu di kelas 3D. Nah, di kelas 3 ini kalau kelas 1, kelas 2, kelas 2 yang saya ingat sekali ini yang paling laku. Saat guru menjelaskan kita main gendam di apa lagi? Di meja. Kalau kelas 3 itu tidak bisa lupa seluruh saya. Pernah nggak jatuh di apa? Pernah nggak jatuh di got? Saya tidak sampai saya tidak bisa palingkan muka ke belakang, saya tahu sampai melihatnya langsung lari tiba-tiba ke belakang sana. Kan ada apa lagi? Ada got itu antara kelas 3C sama 3D. Pernah nggak jatuh di situ? Pernah nggak jatuh di situ? Itu yang saya tidak bisa lupa. Terus pernah dikasih keluar sama ibu Maimunah, saya guntur karena didapat nonton film bokep. Itu di rumahnya sama tuh, bapaknya di rumahnya masalah kalau nggak salah waktu itu. Rumahnya guru juga. Nah, itu yang saya tidak bisa lupa, saya yang jatuh di got itu sampai sekarang saya tidak bisa lupa itu. Oke, seperti itu.
kebetulan di kelas saya itu ada 2 namanya Sri Damayanti. Jadi kita diberi nama belakang itu nama orang tua, 1 SM dan 1 SM, 1 Suraji dan 1 Sri Damayanti, dan 1 Suraji dan 1 Samsudin. Saya naik di sini kalau bukan saya yang hadiahnya saya nama mudah-mudahan saya kelas 1 itu kelas 1A, kelas 2, 2 dan kelas 3, 3 C. Sebenarnya saya itu sangat senang karena seangkatan dengan kalian semua di sini. Karena bukan hanya di sini kita saling bertatap muka, tapi kalau kita ketemu di luar semuanya masih tetap saling sapa. Seperti saya tugas di Puskesmas Kolokasi dan satu kantor dengan Mas Pinat. Terus waktu peresmian juga Puskesmas saya ketemu sama Pak Dokter Dula dan banyak semuanya. Masih saling silaturahmi dan saya salut sama kalian semua. Apa di yang paling berkesan itu tadi itu waktu anak Gen X bikin acara apa lagi di Sulawesi Center sana. Waktu bikin acara sana di Sulawesi Center ulang tahunnya kayaknya, ulang tahunnya. Pesta Kopeng waktu zaman-zamannya dulu kita. Kebetulan saya itu hari juga dapat undangan karena dapat undangan itu hari dan ditunjuk itu hari tusuk balon. Dan ternyata di dalam balon itu ada tulisannya. Tulisannya ciumlah kening pasangan Anda. Padahal senang nih. Terus kejadiannya kan malam minggu acaranya. Terus Senin itu mulai dari kelas 3A sama teman-teman kalau ketemu ada tidak bisa tidur malam minggu, ada tidak bisa tidur malam minggu. Terus kesan yang kedua itu ada dua teman saya juga biasa nongkrong di sini di Pak Bota. Nggak usah saya sebut namanya siapa. Terus kalau kita biasa duduk-duduk di situ, Pak Bota biasa sampai marah. Nggak usah kita pindah. Terus itu saja. Itu saja saya kira. Nggak ada. Kalau masalah-masalah kenakalan, kalau ada kelas 3C itu, saya selalu sampai sekarang kita masih sering berkumpul di rumahnya Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman mungkin hanya benar atau tidak ya. Kalau saya pribadi itu kelas 3E. Perwakilannya apa? Ibu Rosmina Bukagalu. Kalau berbicara kesan mungkin kalau saya di kelas hampir masih kurang ya. Saya hanya berbicara organisasi. Jadi kalau saya berbicara kesan di SMP 2, saya teringat di waktu kelas 2 di mana saya baru belajar berorganisasi. Di situ saya dikenalkan dengan namanya PMR. Mungkin teman-teman di sini ada yang angkatan pertama PMR. Di situ saya belajar berorganisasi. Mungkin teman-teman di sini merasa kehilangan dengan sosok Bunda Agami yang memperkenalkan kita tentang PMR. Dan jujur, PMR yang ada di Kolaka khususnya SMP 2 itulah yang memberi semangat sampai PMI yang ada di Kolaka itu ada dari PMR di SMP 2. Karena kenapa? Pertama kami datang di SMP 2, dia bangun memang karakter kita PMR. Sampai pertama itu
kami tidak diakui PMR di SMP 2. Karena banyak sekali kita mau masuk kelas tidak diakui yang namanya PMR, segala masuk di kelas. Karena kenapa? Karena itu hari kita pergi di Kendari. Sampai tidak diakui bahwa kita ini bukannya SMP 2. Seolah ini PMR berpisah dari SMP 2. Banyak pengalaman yang saya dapat dari PMR. Bergaul, belajar masalah kemanusiaan. Sampai-sampai pernah saya dilempari wajan sama kami. Itu yang saya tidak bisa lupa. Yang kedua, ini di luar dari SMP, saya pernah berjalan sama Amor. Kenal Amor? Ya, kenal. Pernah sekali itu saya diajak sama Amor pergi di kebunnya. Itu saya tidak pernah lupa karena ternyata bukan kebunnya. Saya panjang itu kenapa segera ternyata orang yang di bawah. Saya Amor ternyata ke bawah saya sekitar kebun. Saya minta Amor ya. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bangun hari ini bukan hanya berhenti pada reuni ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih besar dari reuni apa. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, wah, fokus dulu. Ada yang penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah. Begini teman-teman, kita ini kumpul hari ini, apakah hanya untuk di sini saja reuni atau bagaimana begini? Karena terus terang paling tidak adalah kontribusi kita untuk sekolah. Saya habis bicara sama kepala sekolah, pengalaman-pengalaman yang lalu kakak-kakak kelas kita buat reuni, mereka ada paling tidak kontribusi buat sekolah, ada yang berkesan kepada pihak sekolah. Contohnya ini ada yang sumbang Papinggo, ada yang taman, ada buat pagar sekolah. Kemarin saya ketemu kepala sekolah, dia minta dibantu pembangunan pagar. Bukan bangunan. Bunga. Begini teman-teman. Nanti saya coba bicarakan sama kepala sekolah apa yang menjadi skala prioritas, kita bantu sama-sama. Sekarang yang jadi pertanyaan mendasar, teman-teman yang mengajar saat ini mau tidak berkontribusi ke sekolah? Begini bahasa kasarnya, kita adakan reuni di sekolah, tapi tidak ada efeknya buat sekolah. Apakah kita selesai reuni, selesai saya begitu, tidak ada efeknya buat sekolah. Nah, itu yang kita mau. Paling tidak sedikit banyaknya adalah yang bermanfaat buat sekolah, yang berkesan, yang kita tinggalkan baik untuk ini sekolah. Kalau kemarin saya bicara sama kepala sekolah, itu dia mau dibantu ini pembangunan pagar sekolah yang di sebelah situ kayaknya, tapi belum jelas. Atau ada lagi yang lebih mendasar kayak usulannya tadi Pak Abdullah. Entahkah nanti bagaimana modelnya? Nah, sekarang saya tanya teman-teman, mau tidak kita berkontribusi buat sekolah? Mau. Sepakat? Ya. Bagaimana teman-teman? Sepakat? Tapi tidak menuntut banyaknya. Seikhlasnya, berapapun yang termohon nanti. Ya. Bagaimana teman-teman? Kita sepakati dulu. Kalau saya kan ada di sekretaris sampai bendara dan ketua juga. Walaupun sifatnya reuni, kalau bisa dipatenkan saja itu. Jadi tiap bulan kita nyumbang saja. Nanti
ini di luar sumbangan ini toh. Iuran. Ya, maksudnya kita punya iuran. Tapi cara bayarnya bukan per bulan. Oke, begini. Pertama, ini saya sedang bicara hari ini karena setelah ini teman-teman, kalau ditetapkan kami kepanitiaan, kita akan buatkan nanti entahkah kita mubas nanti pemilihan ketua alumni, kita buatkan sebetulnya, kita buat rekening alumni sudah ada, entahkah nanti ada sedekah per bulannya teman-teman, per tahun kah, per 3 bulan atau per 6 bulan, supaya kalau ada kegiatan yang begini, ada bakti sosial atau apa, ada teman yang kesusahan, kita tiap setengah mati minta dana. Terus terang luar biasa perjuangannya kita ini untuk sukseskan ini reuni. Menangis dana kita, menangis kita sama teman-teman minta dana. Saya kasih bilang di Maluku minta dana sama teman-teman. Walaupun saya dari penulis minta sama teman-teman, terus terang untuk sukseskan ini. So, itu gunanya nanti kita buat entahkah kita mubas setelah ini ataukah kita langsung saja penunjukan ketua organisasinya kita bikin supaya ada dasarnya nanti kita. Limit waktunya untuk sumbangan. Ini sekarang yang fokusnya kita dulu kontribusi tahun untuk sekolah. Ya paling tidak sebentar malam lah. Ya. Kalau sebentar malam sih sudah tidak memungkinkan. Kalau bisa, target kita ini ada targetnya seminggu kan 2 minggu dan untuk sekolah. Sekaligus pas selesai sekolah kita mubes dan mubes. Tapi itu teman-teman ji, kalau kita targetnya mau bantu pagar, nanti kita pasti dalam waktu saja. Tapi saya sedikit. Kalau permintaannya kepala sekolah, saya pikir persoalan pagar itu, setahu saya, setiap sekolah itu punya anggaran pemeliharaan. Ada anggaran pemeliharaan. Jadi kalau untuk pagar itu biasanya anggaran pemeliharaan itu bisa dialihkan ke situ. Kalau kita lebih cenderung diskusinya tentang struktur, maksudnya dalam hal ini wadah yang lebih kuat lagi. Dalam artian kita mau bikin IKA angkatan 2001, angkatan 99 alumni 2001. Supaya situ kuat. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika itu sudah terbentuk, bisa nih kita bikin program apa untuk bantuan sekolah atau bakti sosial kah. Jadi itu akan berkelanjutan. Saya rasa itu akan berkelanjutan sampai masih hidup itu pengurus. Terus yang kedua, kalau persoalan sumbangan lebih bagus kita seikhlasnya saja setiap orang untuk menyumbang berapa nanti ditransfer, baik transfer atau tunai bisa juga, tapi tidak hari ini kalau saya jangan hari ini. Jadi bahasanya nanti bersama kepala sekolah kita akan bantu, tapi bantuan kita itu dalam hal mungkin dalam contoh mungkin kita bikin apa lagi pasung, fasilitas umum untuk anak sekolah. Dan di situ mungkin ada apa lagi, ada logonya kita 2001 angkatan 99 tempat duduk kita bikinkan, karena saya lihat ini biar tempat cuci tangan anak sekolah tidak ada. Biar tempat duduk nongkrong apa dulu, kalau sana di sini tempat duduk itu sudah tidak ada gitu. Kalau saya nanti dilarikan ke bahan, nanti apalagi pengurusnya nanti kalau ketika terbentuk di ikatan alumninya, nanti itu yang berproses. Kalau saya sekarang lebih bagus mumpung ini teman-teman ada susah dikumpul. Susah dikumpul. Lebih bagus diskusinya, apakah kita sepakat kita mau bikin IKA alumninya kita, ataukah cuma sekedar begini saja, selesai ini nanti tahun depan reuni lagi. Karena saya pikir begini, inisiatif dari teman-teman sebenarnya ada kebagian, cuman yang susahnya itu kasih kumpulnya. Ini luar biasa susahnya dikasih kumpul teman-teman. Saya pikir kalau sudah ada wadah yang terikat dalam struktural karakter, itu akan menjadi menjadi ikatan moral juga untuk kita yang
masih ada masukan dari teman-teman. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya menyambut dari Sanu bahwa ada bagusnya kalau sumbangan itu atau berupa bantuan sekolah itu karena bakti sosial. Kalau kita ngomong konteks apa untuk pagar, bantuan pagar ini bisa jadi temuan. Karena kenapa jadi temuan? Apa yang dikatakan tadi sama saudara Sanu itu ada pemeriksaan biasanya, ada dana-dana tersendiri, kemudian proses kita acarakan. Karena itu nanti diawasi oleh inspektorat dan pemeriksa barang-barang lainnya dari daerah. Terus kalau menurut saya penting terbuat semacam bakti sosial seperti sunatan massal atau pemeriksaan guru-guru untuk kesehatan dan lain sebagainya yang berkesan. Nah, terus yang menyambung dari saudara tadi ya masalah alumni itu mesti dipercepat. Karena kenapa? Kalau tidak dipercepat, yang dikatakan oleh saudara itu benar. Setelah dari ini pasti sudah keluar semua, pulang kampung dan mungkin tidak bisa dikumpulkan lagi. Kalau sekarang mungkin kemudian ada koordinator dan sudah ada struktural yang bisa mengontrol dan bisa manajemen di dalam kota. Karena kenapa? Kapan ini berlarut-larut akan tidak lama akan dia tenaga. Menurut saya kalau bisa ya itu cuma sudah kan. Kalau bisa ya dipercepat. Bisa menunjukkan langsung jangan sampai menunggu muas itu nanti mereka berikutnya. Kalau saya ya seperti itu Pak Ketua. Alasan saya jangan lupa barangnya. Kalau bisa kita buat taman alumni untuk 2001 biar ada kenangan, biar ada ikon, itu lebih bagus. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih banyak saudara. Ya. Ini mana? Sana semua semua. Tapi itu yang mau mungkin teman-teman yang laki-laki minta maaf, mungkin pokoknya dibatalkan dulu. Ya, kasih mohon pengertiannya. Saya sepakat sekali. Jadi ini kan persoalan susah dikumpulnya kita. Tapi ketika kita diikat dalam sebuah ikatan yang berhubungan dengan dosa sosial, kalau saya bilang, ketika kita tidak lakukan itu akan menjadi dosa sosial untuk kita, maka itu akan kita usahakan dan akan kita upayakan harus dilakukan. Mumpung sudah ada wacana kita mau bikin apalagi ikatan alumni khusus untuk angkatan karena setahu saya SMP 2 ini belum ada ikatan alumni-nya. Mari kata perkawinan. Ya, baru ikatan perkawinan. 2 kali lah. Yang sudah 2 kali lah. Mungkin silakan Bapak masuk. Mungkin silakan. Bagaimana artis? Bagaimana maksudnya ini aman? Aman. Ya, mumpung kita terkumpul semua di sini. Karena malamnya nanti sebentar serasa selesai acara tidak mungkin kita kumpul begini, pasti kita akan pulang kan? Jadi kalau saya mumpung ada isu ini kita mau bikin ikatan alumni, kita sepakati dulu persoalan bakti sosial, persoalan kita mau sumbang ke sekolah, persoalan kita mau bikin pagar, persoalan kita mau bikin pun hotel di sini bisa. Kalau semua ya serius bisa. Kalau kita memang betul-betul apalagi merasakan apa yang sedang awal tadi itu dosa sosial. Kalau saya wadahnya dulu kita bikin. Terus kita tunjuk siapa penanggung jawabnya, terus kita bikin strukturalnya, terus teman-teman semua se-alumni angkatan 99 alumni 2001 semua terlibat di dalamnya. Kalau saya seperti itu. Entah itu nanti dia mau aktif atau tidak, nanti kan dia yang malu nanti ketika melihat ada yang kita lakukan seperti ini. Jadi kalau saya itu dulu kita sepakati, kita mau bikin ikatan alumni atau cuma sebatas di sini saja. Tapi setahu saya di mana-mana itu yang memperkuat
sebuah ikatan itu harus ada wadahnya, harus ada strukturalnya. Ibarat seperti organisasi, dia menjadi sebuah wadah gitu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Yang pertama sosial, terus yang kedua juga bisa menjadi peluang teman-teman untuk menjadi menjadi saling tambah lebih akrab lagi, atau bisa jadi saling membantu teman-teman. Contoh mungkin ada teman bodong yang masih belum bisa kerja, ada teman yang sudah menjadi pengusaha, mungkin bisa dibantu teman-teman. Saya mau ada siklus yang seperti begitu. Ketika wadah ini sudah terbentuk, pasti kita akan bantu-bantu. Nah, kalau saya itu dulu, kalau memang kita bersepakat kita bikin alumni, ikatan alumni, ikatan angkatan 99 2001. Kenapa selalu itu tagline-nya? Angkatan 99 2001. Saya sempat berdebat sama Indra, kenapa harus ada seperti itu? Karena ada teman-teman yang tidak selesai di 2001. Terus ada juga teman-teman bukan di angkatan 99 yang masuk. Contoh tadi kayak apa lagi? Pak Yasin. Contoh mungkin saya minta maaf ya kalau saya sebut anak, contoh mungkin kayak macam Tony tidak selesai, tapi ya sama-sama kita masuk di sini. Makanya itu harus yang tagline itu angkatan 99 alumni 2001. Kalau memang kita sepakat kita membuat ikatan sebuah ikatan alumni, kita sekarang kita sepakati dulu. Setelah itu kita sepakati, kita tunjuk sama penanggung jawabnya, siapa yang jadi ketua. Biasanya di tempat-tempat yang lain itu untuk menjadi seorang ketua itu awal. Benar ya orang apa yang saya bilang? Saya coba kita serius dulu supaya kita fokus ini. Kalau fokus kita ini buat saya apa? Gitu. Jadi kalau saya kita sepakati dulu mau bikin ikatan alumni atau berarti saya sampai di sini. Buat kita bikin. Atau gini saja, angkat tangan sampai mau bikin ikatan alumni. Angkat tangan. Enggak. Serius nih, semangat. Oke, kalau seperti itu. Sekarang ketuanya dulu. Harus ada leadernya. Dalam hal ini ketuanya. Ya. Kan kita membuat ikatan alumni untuk membuat penyampaian uang sekretaris dan lain sebagainya, itu sebentar malam bagusnya. Jangan sekarang kita bisa saja yang kita buat ada di sini. Kalau saya begini, untuk saat sekarang ini kita cuma memberikan dulu masukan untuk siapa yang menjadi ketua. Nanti kita tanya kesediaannya masing-masing. Contoh mungkin saya usulkan mungkin awal. Contoh awal. Setelah dari itu kalau dia tidak ada di sini, nanti kita tanya, teman-teman tanya diskusinya seperti begini. Sepertinya kamu ditunjuk untuk kita sepakat untuk bikin ikatan alumni. Dan kenapa? Ya, harus standby di Kolaka. Ya, cocok, saya sepakat ya. Dan biasanya juga kita lihat juga kapabilitasnya dia. Bukan, saya tidak munafik. Saya tidak munafik. Biasanya kebanyakan begini. Kalau cuma modal ide saja tanpa finansial, biasanya itu kurang. Ada pun juga yang sebaliknya. Kalau dia punya finansial, teman-teman punya ide, begitu. Artinya kekuatan powernya dia itu bisa jadi leadershipnya dia itu bukan cuma sekedar ide, tapi dia juga punya finansial. Seperti itu. Kalau saya saat sekarang kita masukkan dulu siapa kira-kira, kita catat di atas ini dong, siapa kira-kira teman angkatan yang kita nilai mempunyai potensi itu dia untuk menjadi ketua. Ramadan ya. Satu, siapa lagi? Sandi, dua. Siapa? Ya.
Sandi siapa nih? Sandi ada dua. Halo satu-satu. Kalau orang bicara semua dan dengar. Dola. Apa? Oke. Kenapa juga kita terlalu banyak terlalu banyak Kalian belum tahu, karena ini masuk pada teman-teman. Sekarang begini mau pada ini. Apa lagi? Sebut namanya satu dulu. Kalau Sandi bersedia tidak? Sandi bersedia tidak jadi calon ketua IKA? Kalau konsumsi ya. Otis, saudara Otis, bersedia tidak? Ya, bersedia. Bersedia? Oke. Terus Hendra, bersedia tidak? Bapak pula? Apa? Bersedia tidak? Hah? Artinya begini, Ramadan karena tidak ada orang kita bisa sudah pernah diskusi sama dia. Jika teman-teman bisa mempercayakan kepada dia untuk menjadi calon ketua, dia sendiri, dia bisa. Oke, apa dah? Bisa ada ajang pemaparan visi misi. Nanti lah. Kalau saya begini Bapak, untuk pemaparan visi dan misi itu saya pikir bisa, cuma harus kita bikinkan lagi sebuah rangkaian acara untuk memaparkan visi misinya. Begitu. Nah, terus yang kedua, ketika masuk saya begini, kita kasih simpel saja ini, artinya kita bukan belajar anak ini ceritanya, kita mempercayakan misalnya sama teman-teman saya yang terpilih nanti ini. Artinya ketika dia terpilih, contoh mungkin Hendra terpilih sebagai ketua atau hak prerogatifnya dia itu untuk menunjuk dan menyusun strukturalnya dia, seperti begitu. Oke? Berarti ada tiga, Ramadan, Hendra, guys. Sangat luar biasa ketika memimpin nanti. Pasti tujuannya misi-misi apa tujuan? Pasti yang bagus kita, yang positif kita. Tapi kan nggak perlu uji, karena positif nanti. Ya. Ini kan calon ketiga orang. Ya. Jadi kalau nggak ada pemaparan visi misi orang. Oh, jadi nanti tidak bisa dipilih begitu? Iya. Tapi kalau satu orang tunggal, nggak usah pakai visi misi, karena pasti kan tahu nih. Ada visi misi. Beda telinganya. Oke, kalau mau jangan gimana? Nah, kita sudah tahu siapa yang akan dikasih hadiah. Oke.